Coba Ibu sekarang buka Yohanes 17 nomor 3 coba. Malas sama buka, nggak mau aku membukanya. Emang kamu siapa? Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu bertentangan dengan ibu, dengan keyakinan ibu. Itu. Dibilang Kang Chan ini bapak itu sama bapaknya bapak-bapak. Siapa bapaknya yang bapak-bapak itu bapaknya. Bu, kenapa keimanan ibu beda dengan iman Yesus? Memang bapaknya Chan nggak bapak-bapak. Bukan. Kenapa iman ibu itu berbeda dengan iman Yesus? Nah, tambah guncang itu nanti. Imanku sama ibu. iman Yesus. Ya, kenapa beda? Aku anaknya. Kamu imannya udah gede nggak? Besar nggak imanmu? Ibu beriman kepada santai dulu. Ibu beriman kepada Tritunggal. Santai dulu. Ibu beriman kepada Tritunggal. Yesus, apakah Yesus beriman kepada Tritunggal atau kepada yang bukan Tritunggal? Maksudnya gimana beriman itu mang tahe. Yesus menurut iman Yesus, ibu ini selama ini dibodohi oleh gereja, ibu ditipu oleh gereja. Seluruh iman ibu ini bertentangan dengan iman Yesus. Ibu berkatakan ada Tritunggal dalam iman ibu. Yesus tidak pernah mengingat Tritunggal. Tunggu dulu, kuliah dulu apa? Saya guru ilmu. Orang pastor itu berguru pada saya di sini. Makanya ibu harus berguru kepada saya. Abangnya pastor dia. Saya katakan. Abangnya pastor dia itu. Iya. Gereja itu berguru padanya. Mana? Iya Bu. Iya, makanya dibilangnya bapak-bapak pendeta itu. Sebenarnya. Iya. Jadi pastor-pastor yang sekarang itu berguru samanya itu katanya. Nah, iya begitu? makanya. Kamu pastor atau apa sih? Emang jadi-jadian kali ya, Pak? Jangan karena begitu, Pak. saya ahli Bible. Malu kita jadi orang Kristen, Pak. Jangan begitu. Jangan begitu, Pak. Gereja belajar sama Bapak. Kenapa begitu? Emang Bapak Tuhan Yesus? Itu gereja cuman rumah adat, rumah yang di Amang Tahena Bu Harun Aingon. Iya. Nah, makanya saya guru ibu. Iman Kristen itu berbeda dengan iman Yesus. Makanya saya gurui sekarang ibu. Makanya banyak pastor sekarang itu sudah beralih dari kekristenan. Karena memang iman Kristen itu Bapak, tidak pernah malu kita jadi orang Kristen, Bapak. Jangan patung-matong di pantesan di room ini begitu ya kan, kacau balau. Bapak aja memimpin seperti itu. Gini, sudahlah, aku keluar laku ya. Bapak aja lah pastor seperti itu. Janganlah aku Pak. Ingat Pak. Aku ya manusia berdosa yang baru bertobat. Janganlah kau pembela aku di sini itu. Oke. Keluar mau. Bang nomor aku mereng pastor jangan keluar. Jangan itu. Dengar dulu. Jangan habis ini jangan itu keluar. Itu. Dengarlah pastor yang terkasih. Dengarlah guruku, guru kalian ini. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan telah dekat. Bertobatlah. Dengarlah seluruh pastor. Ini gurumu ini yang sedang ngomong. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Penasaran dia tuh. Ada hiburan. Mau dilihatnya mukaku, mau dilihatnya ada semua. Iya, dibilangnya tadi Bang Doi, dia itu memang suka samamu. Alah, ditambah-tambah ini. Iya, serius. Jadi, tapi kalau abang kalau mau ada jadi hikmah, laki kedua, gas katanya. Kalau ada hikmah yang bisa, kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Jadi kalau ada hikmah yang bisa kita ambil di sini, alhamdulillah keimanan umat Islam dia punya dasar Al-Qur'an. Alhamdulillah punya dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Kristen itu dia gugup dan gagap dalam menjawab imannya? Karena pada dasarnya keimanan Kristen itu tidak berdasarkan Bible sama sekali. Ditanya terkait Tritunggal, bukan diksinya udah pasti nggak ada. Konsep Tritunggal takkan pernah diajarkan oleh Yesus, nggak pernah ada. Apakah ada dalam Bible? Ada dalam Bible. Di mana datanya Tritunggal?
1 Yohanes 5 nomor 7. Coba baca. Dalam tanda kurung, itu pun keyakinan Tritunggal itu ada dalam tanda kurung. Ada 3 yang berkesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dalam tanda kurung di surga. Ternyata di dalam kekristenan sendiri dikatakan secara literatur bahwa ayat itu ayat yang disisipkan. Bayangkan, ayat yang menjadi dasar, yang tadinya akan menjadi dasar itu iman Tritunggal, ternyata disisipkan. Kapan disisipkannya? Abad ke-16 oleh Erasmus. Jadi kita lihat bagaimana Kristen bisa disebut ajaran yang layak untuk diikuti gitu. Jauh sekali. Makanya di hari nanti, di ujung nanti, bahkan dari literatur Kristen sendiri, Matius pasal 7, 21, 23, yang berkata kepada Yesus Tuhan, Tuhan, dan tidak mengikuti kehendak Bapa, Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, nyahlah dari hadapanku, karena kalian berbuah seperti buah yang Yesus nubuatkan, bernubuat dalam nama Yesus, buah yang buruk, melakukan mukjizat dalam nama Yesus, buah yang buruk. Lalu Yesus akan mengatakan, kalian pembuat kejahatan. Iman Kristen. Nah, inilah alasan kenapa teman-teman saudara-saudara Kristen kita ketika diskusi dia tidak akan pernah nyambung. Karena memang imannya tidak berdasarkan Bible sama sekali. Gitu ya. Dan ini adalah iman yang buruk untuk diikuti. Gitu teman-temannya sekalian ya. Jadi saya ingin ucapkan kalimat dari Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan telah dekat. Nama Roh Kudus kebenaran, apa Roh Kudus kebenaran? Silakan teman Kristen. Ya, cek, ada suara nggak? Cek, ada suara nggak? Ada. Lanjut dulu, Stadio. Ya. Kalau ada suara, aku lanjutkan nih. Ada. Jelas. Ya. Buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi pakai data, ya. Ketika kami bacakan data-data di Bible-nya kalian jangan panas, jangan marah. Jangan kalian langsung menghakimi, kalian langsung menyatakan kami menghujat kalian, jangan. Kita diskusi. Bertukar data kita diskusi itu. Kalau kalian tidak mampu untuk berdiskusi, jangan naik. Gampang. Kami kasih data, aku bacakan data-datanya, kalian bilang kami menghujat. Kami bawakan datanya, kami ingatkan, jangan kau tambah-tambahi. Ada di Amsal itu. Dilarang kalian menambah-nambahi firman Tuhan, tidak boleh itu. Giliran kami ingatkan, kalian marah. Contoh, ketika dikatakan Adam itu ketika makan buah dari pohon pengetahuan, dia mati. Pada hari itu juga kalian tambahi, oh itu mati rohani. Cuman ini kalian ini ditambahnya mati rohani. Disebutkan dalam Wahyu 5 ayat 6, itulah ketujuh roh Allah. Dibilangnya satu. Tertulis di situ 7, dibilangnya satu. Jadi gimana kita mau diskusi kalau kayak gitu? Kalau kalian ingin membantah apa yang kami tanyakan, kalian bawakan jawabannya berdasarkan Bible kalian. Silahkan dijawab, kita dengar kok. Sama kayak tadi, ketika kita tanyakan tentang Trinitas, dia mengatakan itu baptislah mereka dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus yang ngomong gitu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kami bertanya, nama Bapa siapa? Dia jawab Elohim, oke. Mantap. Kalau dia jawab Allah, udah. Aku bantah lagi, aku tanya lagi. Tapi dijawabnya dalam nama Bapa. Artinya Elohim, oke. Nama Putra siapa? Itu Yesus, oke. Nama Roh Kudus siapa? Nah, ini nggak terjawab. Nggak terjawab dari tadi.
Terus dibilangnya kalau memang nggak ada namanya, jangan kau ada-adakan. Saya tidak mengada-adakan, saya bertanya. Yang mengatakan nama itu bukan saya. Yesus yang ngomong begitu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus yang ngomong begitu, bukan aku. Aku pula dibilangnya mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kalau kalian bilang nggak ada, berarti kalian bantah Yesus, karena Yesus yang ngomong begitu. Kalau kalian mengatakan tidak ada namanya, berarti Yesus mengajarkan sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Berarti cuma Yesus yang tahu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami kan pengen tahu, kami ini pembelajar, kami mau tahu siapa nama Roh Kudus itu, siapa yang dimaksud oleh Yesus itu. Begitu, naikkan hot Ustaz. Ya naiklah, naik. Si Mikana, waduh jangan Mikana lah bang, nanti dimintanya pula nomor WA aku ya kan. Dari suaranya nih ganteng nih Bang Dio, nanti ngomong gitu lagi nanti dia, aduh nggak bisa lah aku diskusi kayak gitu. Nggak bisa. Kalau bagaimanapun ya, namanya kita laki-laki, pasti ada kecenderungan terhadap lawan jenis itu pasti ada, ya kan? Tapi mohon maaf, sehebat apapun godaan kalian ya buat teman-teman Oten, khususnya yang perempuan, mohon maaf, nggak tertarik akunya. Hadirnya aku di sini bukan itu tujuanku. Tujuanku adalah untuk bergabung bersama saudara-saudara muslimku agar kami bisa bersama-sama memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kebenaran bahwa Tuhan yang berhak satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itunya tujuanku. Gitu ya. Jadi kalau ke muka kalian jangankan ini ya, yang glowing aja skip, apalagi yang pas-pasan. Aduh. Udahlah. Ya. Kalau mau diskusi aja kita. Diskusi aja kita. Gak usah kalian macam-macam, musuh open cam lah, apalah segala macam lah. Aduh, capek udah capek aku kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kalau nggak punya data jangan naik, khususnya teman-teman Kristen yang cewek-cewek nih. Jangan kalian lihat namaku Dio Pratama, ada di Bang Dio Pratama, naik semua kalian di sini. Janganlah begitu. Yang cowok-cowok aja mencret, apalagi yang cewek-ceweknya tambah mencret lah. Dan mereka dengar suara aku aja kelepek-kelepek mereka. Iya kan? Naiklah berani sini. Kalau yang Bani typing aja, enggak apa-apa. Kalian typing, kalian menghujat aku, silahkan, enggak apa-apa. Aku enggak balas hujatan kalian. Tapi jangan kehujat agamaku ya. Aku serahkan, ada saudara-saudara mujahid typing muslim, ada 294 orang di bawah yang akan balas typingan kalian. Ya. Kalian satu typing itu ada 200 orang lebih itu balas kalian nanti. Ya. Nah, ayo naik. Kalau abang pengen tahu jawabannya, diskusi aja sama Edis TV. Bang Dio PD Poros. Nggak apa-apa. Itu aku punya dalilnya. Kalau abang pengen tahu jawabannya, diskusi aja sama Edis TV. Aduh bang. Masa abang suruh aku diskusi sama gembel bang? Janganlah bang. Kalau kayak Esra Soru, ya kan? Atau model-modelnya siapa, Budi Asali, atau itu tuh pendeta yang ngaku bisa bahasa Arab tuh. Siapa namanya itu, teman-teman? Yang bisa bahasa Arab itu katanya. Ah, itu mau aku. Ayolah. Syair berdarah. Ah, syair berdarah mulai congor. Syair berdarah itu. Orang siapa? Dia lihat aku masuk room langsung kabur dia. Langsung kabur. Bambang Nursena. Ah, Bambang Nursena itu aja, udah. Yang katanya jago bahasa Arab, sini ku bubuk dia pakai bahasa Arab sini. Kalau Taipudin jangan ya, udah mencret dia dulu di rumahnya Kak Fauzi. Ini Kurcaci, Bang Kurcaci, Islam Kristen. Kurcaci. Kurcaci.
Minta naik kok disapa diem aja sih, nggak menghargai banget sih. Turunin aja Kak. Babe, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Babe. Kristen. Oh, mau berdiskusi sama, weh. Kristen, kok langsung turun sih? Mana dia? Mata naik ten. Bentar ya. Kang Chan tidur, Kang Chan. Gimana nih kayak Kristen tuh Beni. Ayo Kang Chan bernarasi biar oten pada naik Kang Chan. Aku undang. Kalau si Tomen kalau ngeliat Kang Chan langsung kabur. Nggak mau aku Mbak Rosi kalau sama Kang Chan. Ketawa dulu lah. Ya, Bon, selamat malam. Bon. Bon, selamat malam, Bon. Malam. Islam Kristen, Bon. Bang Islam. Bon. Ada yang mau disampaikan, Bang Bon? Islam. Ada yang mau disampaikan? Mau mendengarkan. Oh, di bawah aja dulu ya. Iya. Aduh. Ayo naik teman Kristen. Naik dulu lah. Masih pada itu ya? Masih pada maghrib ya? Assalamualaikum. Yo, Bang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sibuk kayaknya ya, Bang Ahmad. Ya, bekerja Bang P. Kalau malam? Oh ya, sudah. Alhamdulillah. Di mana? Di situ, di Pekanbaru ya? Hanya kata Bang Heri. Ya, enggak kemana-mana kan? Di situ kan? Di situ aja kan? Kenapa pada rame gitu ya? Siapa? Saya? Bang P juga noise. Iya, enggak, ini sensitif banget ini. Padahal cuma TV doang, ini suara TV. Iya, Ya TV-nya gede. Ya. Enggak, ini kecil nih TV-nya ini. Biasa belah TV-nya. Ini sensitif banget ini, aduh. Pada ini ya, masih pada maghrib ya.
Kayaknya iya masih maghriban. Itu tadi siapa Kang Bantai tadi ya? Saya juga bingung juga saya. Katanya dia itu mau mualaf, mau syahadat. Katanya. Mau mualaf iya, Kang Bantai. Itu biasa kan dia di roomnya Ustadz Miftah, biasa ketemu sana. Dia tuh udah nggak percaya Bible katanya, udah nggak percaya Bible. Terus dia kan mau syahadat, tapi ini kan mau bulan puasa katanya, saya nggak mau puasa dulu gitu. Nanti habis puasa katanya. Tapi kok di sini kok begitu tadi itu? Iya, emang bingung saya. Kayak orang linglung dia. Nggak usah dipercaya. Waduh, nanti saya bilang dulu deh ke Ustadz Miftah dulu lah. Aduh, gitu sih. Bentar Bang, aku baca dulu, aku baca ini Bang. Bang P, ada suara enggak Bang P? Ada Bang, mana nih? Oke, aku baca dulu ya, aku baca typingan ya. Hentikan live Anda dalam 5 menit. Jika tidak, akun Anda akan kami blokir permanen. Coba dong, blokir dong akunku Bang. Alah, gitu aja ditanggapi Bang Dio. Biar rame aja Bang. Tadi loh Bang Dio, yang sama itu Bang Dio tadi yang Kang Bantai tadi itu loh. Apa? Kang Bantai tadi di roomnya Ustadz Miftah kan dia mau mualaf, dia katanya ngaku. Udah nggak percaya Bible gitu loh. Tapi di sini tadi kok begitu gitu ya, bingung saya. Ya begitulah. Yang sudah syahadat aja juga banyak gitu kok, yang nyamar-nyamar, apalagi yang belum. Iya. Iya. Makanya gini teman-teman ya. Ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami ya. Walaupun aku baru main di sini, tapi dari pengalaman yang ada, kita jangan terlalu euforia. Ya, jangan terlalu gembira berlebihan. Gembira boleh, alhamdulillah iya, boleh. Karena itu kita diperintahkan untuk bergembira dengan nikmat Allah. Karena kalau ada teman Kristen yang masuk Islam, itu adalah sebuah nikmat dan harus kita bergembira dengan nikmat itu. Bertambah saudara kita. Tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kita dapatkan ada beberapa kasus di mana mereka ini pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, kemudian menjebak, apalagi host ya. Ini peringatan juga nih. Apalagi host. Kalau hostnya cowok nih umpamanya, yang masuk Islam tuh cewek. Terus nanti DM-an, ganti-ganti WA, terus nanti VC-VC-an, ya, terus nanti kalian direkam. Habis itu kalian viral, hancur kalian, tiba-tiba dia menghilang entah kemana. Nah, hati-hati ya. Itu banyak kita dapatkan. Atau orang-orang yang pura-pura masuk Islam supaya apa? Supaya dia dibantu, supaya dapat dana, supaya dia dapatkan uang, atau di gift atau apapun lah itu. Nah, jadi kita harus hati-hati teman-teman. Bukan berarti kita mau buruk sangka suudzon kepada mereka, enggak. Tetap kita berbaik sangka, bergembira dengan masuknya mereka ke dalam Islam, tapi jangan berlebihan. Karena kita lihat kasus-kasus yang seperti itu, orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Nanti ketika mereka sudah dapatkan apa yang mereka inginkan, mereka langsung hilang entah kemana rimbanya. Gitu ya teman-teman ya. Kita tetap bergembira alhamdulillah. Tapi ingat, jangan euforia. Nah, itulah kelicikannya agama pengajar kesesatan itu seperti itu. Kalau kita Islam nggak boleh pura-pura masuk Kristen kemudian hancurkan dari dalam. Nggak bisa begitu. Nggak ada, Islam nggak ajarkan begitu. Islam agama tegas, lugas, terang benderang, gamblang, nggak ada samar-samar di dalamnya. Kalau putih-putih, hitam-hitam, hitam putih, harus jelas, nggak boleh samar. Dan tidak boleh menyamar-nyamar menjadi orang yang kafir kepada Allah, itu nggak boleh, dilarang dalam agama kita. Gitu ya. Jadi jangan mudah terpancing. Model-model mereka ini banyak, ya, karena mereka tahu dan mereka sadari mereka tidak bisa lawan argumentasi dengan kita, nggak bisa. Pakai data itu nggak bisa mereka. Nah, makanya pakai cara-cara licik. Bagaimana caranya? Di antaranya pura-pura masuk Islam. Itu di antara caranya.
atau ngaku-ngaku Islam. Ngaku-ngaku Islam. Nah, itu juga diantara caranya juga, ya. Begitu, Kang Chan, coba dilanjut dulu, Kang. Aku mau ke air dulu. Oh iya Bang. Ini juga ini si Demian juga ini masih abu-abu ini. Kang Chan, kumaha daman, Kang Chan. Kang Chan habis Isya itu biasanya itu aktif lagi. Tepe enggak sombong ayamnya. Bang Ahmad putus-putus itu. Bang Ahmad putus-putus. Oh iya, hujan sini. Iya Bang P, hujan. Sinyalnya terus. Saya cari sinyalnya. Ayo Kristen naik. Ya, kepada oten-oten yang tidak mau dapat hidayah, harap naik. Kalau Anda diam di bawah, artinya Anda sedang menunggu hidayah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Medan, Bang. Aduh, keren kali ya Bang. Kok keren kali ya Bang di Medan? Gimana Bang? Ke rumah lah, ke rumah. Dulu Bang Thomas ya yang suruh saya nyampein ke Bang ini Bang Saiful ya kalau di Medan ya Bang Thomas ya. Iya benar, ke Bang Eri juga. Enggak pernah kelihatan orangnya Bang, jadi saya nggak bisa nyampein. Bang Thomas, ke rumah lah, ke rumah. Siap Bang, Abang DM ya. Ya mau Panu. Kok DM nomor Abang ada kan? Nomor kayaknya udah Abang kirim balik nomornya. Kemarin ada di 3303, nomor HP udah ganti Bang ke blog nomor kemarin. Oh, Abang ganti nomor? Iya. Bentar, ini aku kirim ke Abang ya. Oke, siap Bang. Kang Chan, gurunya para pastor katanya, langsung minggan. Kang Chan, kau biadab Kang Chan, biadab katanya. Ada hotel ngamuk-ngamuk kayak gitu masa. Biadab kau Kang Chan. Waalaikumsalam. Belum menjadi manusia. Oh, berarti salah ya? Iya. Itu. Yesus belum Bang, kan terpental kan? Tanpa kedip natapnya pokoknya. Natapnya begini terus tanpa kedip, teman-teman. Kabur cari aman, betul. Nah, ini Bang Peter ya, Bang Peter ini ya. Bang Peter. Iya, Bang. Saya dari tadi mau ganti background Zoom dari tadi sebetulnya, tapi nggak bisa karena nggak ada tertulis background Zoom. Nah, saya pusing kepala saya. Sekarang saya tanya, tolong jangan buat saya pusing ya, Bang. Bang. Bang.
Iya, lanjut aja, Bang. Lanjut, Bang. Iya, ini saya tanya ini. Yesus kan Tuhan, menurut Anda, betul? Iya, benar, Bang. Apanya yang Tuhan? Rohnya atau dagingnya yang Tuhan? Atau kedua-duanya? Kesatuan hipostatik, Bang. Saya nggak tanya itu loh. Saya nggak tanya itu loh. Iya, saya nggak tanya itu, Pak. Nah, itu. Saya tanya Ya, yang mana yang kan Tuhan. Bang. Ini saya nggak tanya itu. Coba gini deh. Coba Bapak ulangi pertanyaan saya deh. Coba ulangi. Kesatuan hipostatik, Bang. Yesus Enggak, memiliki dua ulangi sifat, pertanyaan ilahi dan saya. manusia. Coba ulangi pertanyaan saya. Coba ulangi pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan Abang kan itu aja. Siapa Tuhan, siapa Loh, Yesus lah ya, Tuhan, coba ulangi pertanyaan saya. Gitu kan. Ya, coba ulangi pertanyaan saya, Pak. Saya tadi tanya apa? Coba ulangi, silakan. Gini, Bang, pertanyaan Abang itu kan lebih banyak menggunakan rasional, Enggak. Kan gini. Dengerin dulu, ulangi dulu pertanyaan makanya jawaban saya ulangi kesatuan hipostatik. Gini, Bang. Ya, enggak. Enggak, ulangi dulu pertanyaan saya. Ya, ulangi dulu pertanyaan saya, ulangi dulu. Loh, kok mendoktrin Tahu, saya? ngerti nggak bahasa Indonesia? Ulangi dulu pertanyaannya, ngerti nggak? Coba diulangi, Bang. Coba ulangi dulu pertanyaan saya, silakan. Saya kurang dengar, diulangi, Bang. Saya kurang dengar. Coba Bang ulangi. Coba Anda ulangi. Dia kurang dengar tapi dia jawab pertanyaan saya. Gimana lah ini? Ya Allah. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi nih, Bang. Apologi. Saya ulangi nih, Bang. Saya ulangi ya. Bang? Iya, silakan, Bang. Silakan. Oke. Yesus punya roh nggak? Ya punyalah. Oke, stop. Punya. Yesus punya jasad nggak atau daging? Punya nggak? Nah, tuh kembalikan ke situ. Lo nggak punya atau tidak? Pertanyaan saya punya atau tidak? Simpel. Punya, Bang. Nah, gitu loh. Pertanyaan Anda iya, ini ya hanya udah punya. Aja. Kan udah dilihat. Iya, sabar dulu. Kan Abang udah menjawab. Kan Abang udah menjawab pertanyaan saya nih. Pertanyaan apologet Kristen ini sama apologet mana? Iya, sabar dulu, Bang. Tenang dulu. Hanya kembali ke situ. Tenang dulu, Bang, sabar. Nah, kan Abang sudah menjawab. Ketika mau ditanya secara Islam kan mungkin nggak akan menjawab. Kan sabar, Bang, sabar ya. Dengarkan dulu ya, sabar ya. Oke. Bapak kan sudah menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya, Yesus punya roh nggak? Punya. Oke, sudah terjawab nih. Yesus punya daging nggak? Punya. Sudah terjawab nih. Sudah. Enggak, saya mulai bertanya juga. Sabar dulu. Kan udah dijawab. Nah, yang Tuhan itu, yang rohnya atau yang dagingnya, yang mana? Ini pertanyaan sudah dijawab dari tadi. Ini semua teman-teman yang dibahas juga sudah bertanya. Yang mana? Yang Tuhan itu yang mana? Yang rohnya atau yang dagingnya? Ini mengulang lagi jawabannya. Ya Allah, ya Roh. Udah bosan, Bang. Udah bosan untuk menjawab. Ya udah Anda belum jawab pertanyaan saya. Iya, pertanyaan Anda sama juga dengan pertanyaan yang di bawah tadi. Oke, kalau pertanyaan saya jawabannya apa? Kalau pertanyaan saya barusan yang saya utarakan kepada Anda, ketika Anda menjawab roh punya Yesus punya roh, Yesus juga punya daging. Pertanyaan saya, di antara roh dan daging ini yang mana yang Tuhan? Aduh, sama juga susah, pertanyaan kan? Sama dengan Bang Handi. Susah, memang pertanyaan simpel ini aja nggak bisa jawab kalian. Kayak nggak ada pertanyaan yang lebih bagus. Ya udah jawab aja. Kalau memang susah, kalau memang gampang ya jawab aja. Nggak perlu dijawab. Berarti nggak bisa jawab ya. Berarti nggak bisa jawab ya. Ganti pemain. Peter diam dulu kau. Ini ganti pemain. Peter diam. Bang Spartan, Kristen ya. Ya. Oke. Yesus punya roh nggak? Ya, malam. Ya, malam. Kristen ya. Iya, betul. Ya, Yesus Tuhan menurut Anda betul atau salah?
Sudah pastilah. Oke. Yesus Tuhan menurut Anda. Yesus punya roh nggak? Iya. Yesus punya daging nggak? Iya. Di antara roh dan daging yang mana yang disebut Tuhan? Roh dan daging itu yang disebut Tuhan. Oh, berarti rohnya Tuhan, dagingnya Tuhan, betul? Ya. Oke, rohnya Tuhan, saya konfirmasi sekali lagi, rohnya Yesus adalah Tuhan, dagingnya Yesus juga Tuhan, betul? Ya. Saya konfirmasi, oke ya, betul ya? Oke, ya. Oke, baik. Rohnya Yesus ini kelihatan nggak? Ini bertanyanya macam aneh. Roh Anda kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya udah, berarti namanya roh kan nggak bisa dilihat, nggak kasih siap, mata. berarti rohnya Yesus tidak kelihatan, betul? Ya. Oke. Kalau dagingnya Yesus kelihatan nggak menurut Anda? Kalau menurut saya kelihatan. Ya, daging Anda juga kan kelihatan. Oke, baik. Berarti ada Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu roh, ada Tuhan yang kelihatan, yaitu daging, betul? Ya, berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Ya satu kan. Satu itu yang nggak kelihatan atau yang kelihatan? Gabungan antara nggak kelihatan dan yang dilihat. Oh, berarti dua. Lah, gini Mas. Ketawa bodohnya Anda ini saya lihat. Sekarang gini, saya tanya Anda ya. Diri Anda saja, saya tanya. Anda punya roh nggak? Oke, silakan. Nama saya Ardi, Pak. Nama saya Ardi. Iya, Mas Ardi punya roh nggak? Saya punya roh. Roh saya punya daging nggak? Punya daging. Nah, Anda dua atau satu? Tunggu dulu, pertanyaannya saya tadi jawab, jangan tunggu dulu, jawab yang saya ngomong. Anda dua atau satu? Saya yang kelihatan ini satu. Iya, Anda punya roh nggak? Punya. Iya, kalau roh Anda nggak ada, Anda mati atau tidak? Matilah. Ya itu dia, berarti wujud manusia. Apanya yang itu dia? Coba kalau mau di-compare gini, Pak. Kalau mau di-compare gini, Pak. Pak dengerin, kalau mau di-compare begini ya. Rohnya Ardi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Begini, Mas Ardi. Jawab dulu dong, Itu kan jadi satu. Rohnya Ardi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Oh, Anda bukan Tuhan, Anda manusia biasa. Oke, berarti rohnya Ardi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang kita ke daging. Dagingnya Ardi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Berarti dagingnya Ardi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke, rohnya Ardi ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Dagingnya Ardi kelihatan nggak? Kelihatan, betul? Ada berapa yang bukan Tuhan? Ada dua, yaitu unsur roh Ardi bukan Tuhan, unsur dagingnya Ardi bukan Tuhan. Berarti kedua-duanya bukan Tuhan, betul? Ya itu kan persepsi Anda. Loh, lah kedua unsur ini kan bukan Tuhan. Rohnya Ardi Tuhan bukan? Bukan. Dagingnya Ardi Tuhan bukan? Bukan. Ada berapa unsur yang bukan Tuhan? Saya tanya. Ada berapa unsur yang bukan Tuhan? Satu, Ardi. Loh, saya nggak tanya namanya. Ini kan nama saya. Saya tanya unsur. Ada berapa unsur yang bukan Tuhan? Ya kalau secara unsur ya dua. Tapi kan secara dua, berarti kesimpulannya sabar Pak. Berarti kesimpulannya ada dua unsur yang bukan Tuhan, kedua-duanya bukan Tuhan, baik itu yang rohnya Ardi maupun dagingnya Ardi, kedua-duanya bukan Tuhan, betul? Ya itu persepsi Anda. Loh, itu menurut Anda betul atau salah? Kedua-duanya bukan Tuhan. Menurut Anda rohnya Ardi Tuhan bukan? Bukan. Nah, dagingnya Ardi Tuhan bukan? Bukan. Ada berapa yang bukan Tuhan? Ada berapa unsur yang bukan Tuhan? Dua. Dua unsur. Unsur apa aja? Roh dengan dagingmu. Nah, cerdas. Sekarang kita ke Yesus. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan.
Oke, kata Anda tadi mengatakan Tuhan Anda satu, betul? Ingatlah. Satu Tuhan, sabar. Yang disebut satu Tuhan ini unsur yang roh atau unsur yang daging? Saya tanya. Itu satu kesatuan. Yesus manusia. Saya tanya sekali lagi. Saya ulang pertanyaannya ya. Tanya Anda, Yesus manusia bukan? Saya ulang lagi pertanyaan. Saya ulang. Yesus manusia bukan? Astagfirullahaladzim. Ini saya catat ya. Kita menggunakan metode kertas suci ya teman-teman ya. Oke. Ini saya catat Pak. Saya catat. Saya pakai kertas ya Pak. Ini saya catat nih Pak. Ini saya catat Pak. Nih. Oke host, tolong besarkan saya menggunakan metode kertas suci MKS. Host, tolong besarkan host. Udah. Teman-teman, izin Iwan Pila sambil ditap biar kuat komalnya, biar kakak garungkan. Lanjut. Tunggu, ini kenapa? Oke ya. Oke, ini metode kertas suci ya. Oke ya, sabar. Kita agak kesini kayaknya teman. Sabar. Oke. Saya tulis sekarang. Ini Pak, metode kertas suci. Ya. Ini ada Yesus. Kelihatan Pak Yesus? Kelihatan. Punya roh dan juga punya daging, betul? Ya. Tulis juga di sampingnya Ardi, punya roh dan daging. Ardi, betul. Ini saya tulis Ardi nih, Ardi. Ya. Ardi punya roh dan juga punya daging, betul? Oke, sekarang kita ke Ardi dulu baru ke Yesus ya. Ya. Rohnya Ardi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan, itu jelas bukan semua. Bukan Tuhan. Ya, sabar. Saya tulis dulu ya Pak, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dagingnya Ardi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Rohnya Ardi ini unsur kelihatan atau unsur tidak terlihat? Ya, namanya roh itu kan nggak kelihatan, Mas. Oke, tidak terlihat, tidak kelihatan. Kalau dagingnya kelihatan, betul ya Pak? Ya itu fisik kan, pasti kelihatan. Iya betul kelihatan. Nah, pertanyaan saya, ada berapa unsur bukan Tuhan di sini? Satu. Loh, unsur yang saya tanya unsur roh sama unsur daging, ada berapa unsur bukan Tuhan? Ya kalau memang begitu ya dua. Dua unsur bukan Tuhan, betul nggak? Rohnya Ardi bukan Tuhan, dagingnya Ardi bukan Tuhan, betul? Iya kalau dipisahkan. Loh, lah iya Pak, pertanyaan. Sabar dulu. Kan memang. Sabar. Loh, Ardi ini manusia Pak. Ardi ini manusia. Manusia kan? Manusia nih saya tulis. Ardi manusia. Punya roh nggak manusia ini? Punya. Punya daging nggak? Ya punya. Sama nggak unsur roh dengan unsur daging? Sama nggak? Tidak bisa kita bedakan itu. Loh, enggak, pertanyaan saya, pertanyaan saya, saya mengerti, Pak. Saya mengerti. Pak, sabar, Pak, sabar ya. Pertanyaan saya, unsur roh dengan unsur daging ini unsur yang sama atau unsur yang berbeda? Unsur yang berbeda tapi jadi satu. Berbeda. Oke, sabar. Anda sudah menjawab. Unsur yang berbeda. Saya sepakat. Kenapa? Karena unsur roh itu adalah unsur yang tidak kelihatan, betul? Betul. Nah, unsur daging adalah unsur yang kelihatan, betul? Iya, betul. Sama nggak antara kelihatan dan tidak kelihatan? Sama nggak? Ya nggak sama lah. Nggak sama. Berarti ada berapa unsur bukan Tuhan di sini? Dua. Nah, gitu dong. Ada dua unsur. Sabar, saya tulis dulu. Dua unsur bukan Tuhan. Kesimpulannya, kedua-duanya bukan Tuhan, betul? Kesimpulannya salah. Kedua-duanya unsur ini loh Pak. Sabar dulu Pak. Ya kalau sabar unsurnya. Iya betul ini. Ya. Sabar dulu Pak. Sabar. Ini loh Pak. Anda kan sudah betul tadi mengatakan ada dua unsur bukan Tuhan. Ini kan perkataan Anda, betul? Betul, saya sepakat. Kedua unsur ini, saya tanya, apakah kedua unsur ini Tuhan atau kedua unsur ini bukan Tuhan? Yang mana? Kalau kedua unsurnya itu adalah manusia. Loh, saya nggak tanya manusia, Pak. Saya tanya Tuhan atau bukan Tuhan?
Ya bukan Tuhan. Nah, kedua-duanya bukan Tuhan gitu dong. Oke, kedua-duanya bukan Tuhan. Clear? Selesai. Nah, sekarang kita ke Yesus. Belum selesai. Sabar dulu, Pak. Sabar, gantian. Selesaikan dulu yang satunya. Sabar. Iya, sabar, Pak. Sabar ya. Sabar ya, Pak. Ada di mana? Ada di Iya, sabar, Pak. Sabar. Iya, Pak. Ini Yesus kan juga manusia, betul kan? Di sini kan manusia, betul kan? Ini sama. Saya akan adil ya, Pak. Yesus manusia, Ardi manusia, betul? Ini rohnya Yesus sekarang. Kalau saya tadi tanya kepada Ardi tadi, rohnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, gitu kan enak kita diskusinya. Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Gini kan enak. Oke, sekarang kita ke kelihatan dan tidak kelihatan. Rohnya Yesus kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Nah, saya tulis tidak kelihatan. Saya tulis nih. Nah, kalau dagingnya kelihatan, betul? Sabar. Dagingnya kelihatan nggak? Sabar, Mas. Loh, dagingnya kelihatan nggak? Udah ditanya kok sabar. Dagingnya ini loh, kelihatan nggak? Sabar dulu, saya satu dulu. Loh, enggak ini loh daging ini loh Pak, kelihatan nggak? Ya kalau dagingnya pasti kelihatan. Nah gitu dong, kelihatan. Saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Oke, kelihatan. Di sini sama nih. Rohnya Ardi bukan Tuhan, tidak kelihatan. Rohnya Yesus Tuhan tidak kelihatan. Kita ke daging. Dagingnya Ardi bukan Tuhan, kelihatan. Sabar Pak. Dagingnya Yesus Tuhan kelihatan, betul? Ya. Pertanyaan saya, di sini rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, tolong didengarkan baik-baik pertanyaan saya. Ada berapa unsur Tuhan? Kalau unsur menurut pandangan Anda 2. Loh enggak menurut Anda ini. Ini kan ada yang jawab, bukan menurut saya. Ini kan jawaban Anda. Ini jawaban siapa tadi? Ya, enggak, ini jawaban siapa? Sabar. Ini jawaban saya atau jawaban Pak Spartan? Saya jawab. Loh enggak, ini loh pertanyaan saya simpel. Ini jawaban siapa? Jawaban saya. Nah, saya tulis jawaban Pak Spartan. Saya tulis ya. Nih, jawaban Pak Spartan. Dagingnya Yesus Tuhan ini jawaban siapa? Jawaban saya juga. Jawaban Pak Spartan. Oke, pertanyaan saya. Ada berapa Tuhan ini? Ayo. Ada berapa Tuhan? Pertanyaannya. Ada berapa Tuhan? Ini loh kelihatan ini loh. Ada berapa Tuhan ini? Anda ingat tadi Anda bilang. Jawab dulu, ada berapa Tuhan? 2 unsur Tuhan di situ. Ada 2 unsur Tuhan. Saya tulis 2 unsur. Saya tulis nih Pak. 2 unsur Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kedua unsur ini, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Sudah 2 unsur Tuhan ya, Anda maknai sudah 2 unsurnya Tuhan. Dengerin pertanyaan saya. Dari 2 unsur ini, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Itu sudah roh sama dengan Tuhan. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya ulangi lagi. Apakah A, kedua-duanya Tuhan, B, kedua-duanya bukan Tuhan? Kedua-duanya Tuhan. Kedua-duanya Tuhan. Kedua-duanya Tuhan. Oh, ternyata Tuhan Anda 2. Ya udah, makasih Pak. Tidak, mantap. itu kesimpulan Anda yang salah. Loh, yang jawaban Anda kok ini kok. Anda tidak bisa mengambil kesimpulan. Loh, ini jawaban siapa ini? Enggak, kedua-duanya Tuhan jawaban siapa tadi? Itu jawaban saya, tapi Anda tidak menyimpulkan. Jawaban Pak Spartan, selesai. Kedua-duanya Tuhan, mantap. Nggak selesai. Anda salah menyimpulkan. Loh, saya nggak menyimpulkan, Pak. Saya nggak menyimpulkan. Saya menulis. Saya menulis jawaban Anda. Mana ada tulisan kesimpulan? Mana ada? Nggak ada kan? Sabar. Nggak ada nggak tulisan kesimpulan di sini? Anda dulu itu. Anak panah yang 2 ke belakang ke arah manusia itu apa?
Mana Pak? Mana ke arah manusia? Mana Yesus itu apa? Berarti loh, Yesus ini begini loh Pak, ini begini loh, ini Yesus begini bukan dibalik. Roh dan daging Pak. Iya betul, Yesus terdiri dari roh dan daging betul. Yang jadi masalah, yang jadi masalah rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan betul. Iya. Pertanyaan saya, dari roh dan daging ini yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Nah ya sudah, dua-duanya Anda jawab. Dua-duanya Tuhan, selesai. Loh kok ketawa Anda punya kesimpulan? Ya jawaban Anda sendiri kan. Anda sendiri yang menjawab dua-duanya Tuhan, betul? Kesimpulan saudara itu kerdil sekali. Saya tidak menyimpulkan. Saya ini saya garis bawah ya. Ini. Coba saya tanya. Nah, yang saya garis bawah ini, sabar Pak. Rohnya Anda juga. Pak, Anda bukan Tuhan. Pak, dengerin Pak. Pak dengerin ya. Pak, sabar Pak ya. Dengerin Pak. Saya tanya, Anda dari tadi bertanya, sekarang saya yang tanya. Ya udah, gimana? Sekarang. Gimana Pak? Roh Ardian, roh dan daging. Anda dua sekarang. Coba kita cek. Saya terdiri dari dua unsur, betul? Iya. Satu, saya terdiri dari dua unsur, betul? Saya tanya Anda dua. Sabar dulu. Katanya mau jawab. Nah, jawab. Katanya saya mau jawab. Gimana loh? Saya boleh jawab nggak? Jawab sudah. Nah, ya sudah, Bapak diem. Nah, oke. Ardi yang manusia ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur roh. Yang kedua, unsur daging. Beda nggak? Beda. Kenapa? Karena unsur roh ini tidak kelihatan, unsur daging kelihatan, betul? Nah, yang saya tanya sekarang Anda dua enggak, ini sabar dulu, betul nggak ini loh? Pertanyaan katanya mau saya jawab. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ya sabar dulu Pak, tenang dulu Pak. Sabar Pak. Loh, sabar dulu Pak, sabar Pak ya, sabar ya Pak. Lucu malam-malam Anda ini. Loh, Pak dengerin dulu Pak. Coba ya silakan. Sabar dulu, gantian ngomongnya. Baik. Oke, Ardi terdiri dari berapa unsur Pak? Dua kan? Dua unsur. Saya tulis ini, unsur roh dan juga unsur daging, betul? Saya tanya sekarang, unsur rohnya Ardi tidak kelihatan, betul? Unsur dagingnya Ardi kelihatan, betul? Ya. Sama nggak antara yang tidak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Ya nggak sama. Nggak sama, makanya saya pisah karena nggak sama, betul? Kenapa pisah? Loh, karena nggak sama. Kok nggak sama gimana? Loh ini lo nggak sama ini lo. Makanya saya tulis begini. Ini saya tulis terpisah karena nggak sama. Kalau sama ya saya tulis terpisah. Anda punya roh nggak? Yang saya tulis terpisahnya Pak. Maksudnya terpisah ini saya tulis terpisah. Ngerti nggak saya tulis? Anda punya roh tidak? Loh ini? Nah, Anda punya. Roh saya Tuhan bukan? Ayo. Roh saya Tuhan bukan? Bukan kan? Nah ya saya tulis ini. Nah sekarang saya tanya pribadi. Ini saya tulis dulu loh Pak. Pak saya tulis dulu ini. Jawablah. Ya sabar dulu Pak. Sabar dulu Pak. Roh saya. Iya ini saya jawab Pak. Saya jawab. Roh saya jawab Pak. Roh saya ini roh bukan Tuhan, betul? Roh saya tidak kelihatan, betul? Daging saya kelihatan, betul? Ya, daging saya adalah bukan Tuhan, betul? Anda dua atau satu? Saya terdiri dari dua unsur. Itu dia sama juga di atas Yesus. Ya sudah. Iya ya sudah. Nah, bedanya gini Pak. Pak gini loh. Ardi ini. Iya sabar dulu, dengerin dulu Pak. Sabar dulu, Bapak jangan nyerocos terus, sabar gitu loh ya. Saya terdiri dari dua unsur. Saya tulis nih Mbak. Ardi. Saya sudah paham itu Ardi. Oke, Ardi terdiri dari berapa unsur Pak? Dua unsur kan. Oke, pertanyaan saya, apakah kedua-dua unsur ini, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Ya, berarti Anda dua, bukan Tuhan. Saya tanya, dari kedua unsur ini, unsur yang saya tanyakan, dari kedua unsur ini, apakah kedua-duanya ini Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Saya tulis nih. Saya sabar dulu. Kedua-duanya bukan Tuhan. Dua unsur ini bukan Tuhan, betul? Iya, berarti ada dua orang itu Ardi. Loh kok dua orang? Dua unsur? Iya, dua unsur. Loh, dua unsur sama dua orang beda nggak? Beda nggak dua unsur sama dua orang? Tadi Anda buka kesimpulan di atas kan begitu. Loh saya nggak tanya ada berapa Yesus kok. Saya nggak tanya berapa Yesus. Kalau Anda bertanya ada berapa Ardi, ya saya jawab.
Satu Ardi tapi dua unsur, unsur roh dan unsur daging. Ya sama jawaban saya nggak tanya berapa Yesus. Saya nggak tanya berapa Yesus. Loh, dalam Yesus itu ada dua unsur kan? Lah ya, pertanyaan saya, rohnya unsur rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan kan? Unsur dagingnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ah, ada berapa Tuhan? Dua Tuhan. Nah ya sudah. Ya dua unsur. Ya sudah berapa? Ada dua Tuhan. Ya, kedua Tuhan. Mantap. Mantap dulu. Berarti Pak Karen tadi tidak salah ya, jadi ada dua. Tapi sebelumnya Ikhwan Fillah ya, sambil di follow akunnya Kang Ardi, ini akun baru ya, dan semua narasumber muslim bantu di follow dan sambil tap. Itu pertanyaan kerdil. Jadi tertawaan publik kamu tuh kalau punya model. Coba saya tanya sekarang teman-teman di bawah ya, yang nonton 3.700 nih teman-teman ya. Saya tanya nih 3.700 yang jadi bahan tertawaan publik, apakah Ardiansah atau Pak Spartan? Coba diketik di bawah. Anda lah pasti. Iya sabar, biar dijawab teman-teman di bawah. Biar dijawab teman-teman di bawah ya Pak. Biar dijawab teman-teman di bawah ya. Yang jadi bahan tertawaan publik, apakah Ardiansah atau Spartan? Itu coba sudah dijawab pertama. Spartan itu sebanyak berapa itu? 80, 97, 101, 119. Coba dicek di bawah. 152, 181, 100, 200, 223, 240, 274, 290, 313, 338, 358. Yang jawab tuh 460. Terbanyak dikirim siapa Pak? Ada nggak di situ tertulis, sabar. Ada nggak di situ tertulis terbanyak dikirim Spartan? Ada nggak teman-teman? Ya berarti kan kelihatan, selain itu kan Anda yang 807, 832. Enggak, saya tanya Pak, ada nggak di bawah itu tertulis terbanyak dikirim Spartan 958 kali? Ada nggak? Sudah begini bro. Ada nggak? Jawab dulu. Itu ada banyak gak? Wah, Spartan banyak itu. Aduh. Tuh, Spartan tuh. Udah ya. Saya pikir begini Pak. Saya sangat menghargai iman seseorang. Ya kami yang saya selaku muslim, saya Ardiansah yang hanya menyembah satu Tuhan, dan memang selamanya saya akan menyembah satu Tuhan. Saya tidak akan mengganggu keimanan Bapak yang menyembah dua Tuhan, ya. Saya nggak akan mengganggu itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, makasih loh Pak. Nggak apa-apa Pak. Istirahat dulu. Pak Spartan dia capek karena Pak Ardi ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih ya. Ini luar biasa. Ya, betul. Ini kita membantu program pemerintah mencerdaskan anak bangsa ya. Betul. Tapi saya minta tolong dan teman-teman sponsor dulu ya. Boleh sponsor ya? Lanjut, Kang, lanjut. Ya, saya izin sponsor dulu teman-teman. Minta tolong ini di follow ya. Saya nggak ngemis koin ya. Saya nggak ngemis koin. Tapi kalau mau dikasih koin saya nggak nolak karena saya nggak minta ya. Yang jelas saya tidak minta koin. Saya hanya minta di follow ya. Saya hanya minta di follow teman-teman. Dan juga jangan lupa ditonton channel YouTube saya, namanya Bang Ardi. Klik link yang ada di bio TikTok saya. Ini wajah saya ditempel gini, ceret gitu, terus muncul di akun TikTok saya. Di situ ada link tuh. Nah, diklik link yang ada di bio TikTok saya gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Dan juga saya akan buka klinik teman-teman. Malam ini saya izin undur diri, saya izin buka klinik ya, Ustadz Abuya, Bang Anggur Asam dan juga Bang Billy dan Bang Erwin. Saya mau buka kliniknya adalah klinik Koten ya. Yang bagi yang mau menonton silahkan ikuti Ardiansah Arif 6 ini. Saya akan live setelah ini. Terima kasih Ustadz Abuya, terima kasih semuanya. Salam hormat dari saya. Jika ada kesalahan kata dari saya teman-teman, itu sebetulnya salah hostnya ya. Minta tolong dimaafkan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum dilanjut ya Ikhwan Fillah, sekali lagi terima kasih kepada Kang Ardiansah. Sama ya, saya kebetulan punya channel YouTube baru beberapa minggu. Tolong dibantu ya yang berkenan, tolong di subscribe channel YouTube saya yaitu Abuya Strong Life ya. Abuya Strong Life, sama tinggal diklik profil saya, nanti di bio saya ada nama channelnya, tinggal diklik nanti masuk langsung ke YouTube ya. Ikhwan Fillah sekali lagi mohon dukungannya dari antum semua ya. Tapi tidak maksa ya yang mau ya. Nah ini nama channelnya ya.
saudaraku dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sedang standby di YouTube juga, barakallah untuk kalian semua ya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya dari perdiskusian barusan Bro Bill, jadi memang dua ya Pak Karen ini yang jujur. Ya, jadi secara tidak langsung tadi yang turun Pak Spartan juga mengatakan dua, tapi tidak mau dikatakan dua gitu. Pengen tetap satu, terlalu memaksakan. Nah, coba ini ada Leo juga, Bro Leo, selamat malam, Bro. Bro Leo. Malam. Oke, gimana malam. Bro Leo, dari tadi Anda nyimak ya, gimana Anda sepakat bahwa Tuhan kalian ini sebenarnya ada dua, bukan satu, gimana? Enggak, saya nyimak tadi, itu apa ya, Bang Ardi itu yang salah, karena roh tanpa daging itu gimana ya, terus daging tanpa roh gimana? Maksudnya gitu. Memang dia ada berada di pada dua unsur, tapi nyatakan satu karena saling membutuhkan. Terus kalau kamu berdiri pada daging nggak ada roh, apa bisa dikatakan kehidupan? Ya gini brother. Kalau tadi pertanyaan tadi itu diteruskan, penjelasan Bang Ardi brother, itu yang jelaskan ya. Yang nggak ada yang salah di situ. Dalam kemanusiaan itu memang ada disebutnya tadi dua unsur, ada roh ada daging kan begitu ya toh. Nah pertanyaan itu kalau diteruskan nanti semakin Anda tersudut.